Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Sheryl. Jadi hari ini aku lagi di mes. Siapa nih yang kangen dengan kamar mes aku? Nanti mungkin aku juga akan sedikit jalan-jalan di sekitaran mes untuk ngebuburit buka puasa nanti sama teman-teman. Di sini aku lagi nungguin Mbak Siska pulang dari Jayapura. Nanti dia landing siang. Langsung ke mes. Aku udah infoin dia harus ketemu aku sekarang juga, jadi jangan kemana-mana, pulang terbang harus ke mes. Ada Berlian juga. Berlian aku lupa tadi dia pulang dari mana, nanti dia landing siang ini juga. Tadi aku udah ketemu sama Kak Namira. Kak Namira baru pulang dari Jeddah. Nah, buat kalian yang mau just tip Jeddah, hubungin Instagramnya Kak Namira di sini ya. Barusan aku dapat 4 botol jus, dapat sosis dari Jeddah. Terima kasih Kak Namira buat sahur besok ya. Hari ini aku mau ngebahas tentang gigi berlubang ataupun apapun itu yang berkaitan dengan gigi saat rekrutmen pramugari. Nah, banyak banget ya yang nanyain ke aku di Instagram maupun YouTube aku, Kak Sheryl, boleh nggak sih punya gigi berlubang? Sebelumnya aku akan bercerita berdasarkan pengalaman aku terlebih dahulu, bagaimana tesnya, bagaimana apa yang boleh, apa yang enggak, apa yang bikin gagal, dan apa yang perlu diperhatikan atau diperbaiki. Nah, saat aku tes rekrutmen itu, ini pada tahap medical check, yang dimana pengecekan ini dilakukan oleh memang tenaga-tenaga medis termasuk dokter ya. Jadi kayak kita ke tempat gigi gitu, ke dokter gigi gitu. Jadi kita dibaringkan ke kursi dokternya itu, terus dicek lah giginya. Apa aja nih pertanyaannya yang dicek? 1, boleh nggak gigi itu dicabut, atau ada gigi apa sih pernah cabut gigi gitu? Boleh. Contohnya siapa? Saya sendiri. Nah, aku ini udah pernah cabut gigi di kanan dan kiri bagian bawah. Nih, sebenarnya gigi aku tuh dulu tuh rapat guys. Jadi karena 2 gigi ini dicabut, jadi tuh gigi aku tuh merenggang. Harusnya tuh pakai behel ya. Cuma aku belum memberanikan diri. Nanti kalau udah siap aku pakai behel harusnya. Karena nilai gigi aku mulai berjarang gitu, agak ada jarak semenjak gigi aku nih dicabut 2. Jadi dia kayak bergeser gitu pelan-pelan. Nah, berarti gigi yang dicabut itu diperbolehkan. Boleh nggak pakai gigi palsu atau apa sih namanya, giwang ya? Apa, aku nggak tahu gigi palsu itu. Setahu aku, sepengetahuan aku tuh boleh, selama ya nggak menimbulkan masalah-masalah kayak sakit gigi atau yang lain-lain, tuh nggak apa-apa. Setahu aku boleh, diperbolehkan. Yang ketiga, pertanyaan yang paling sering, boleh nggak punya gigi berlubang? Jadi gini, dulu saat aku tes gigi itu, saat dicek giginya, aku punya gigi yang berpotensi berlubang, baru berpotensi ya, itu harus ditambal. Nah, kalau giginya berlubang gimana? Harus ditambal gitu. Dulu aku juga pernah tambal gigi. Saat aku check up itu, saat aku lagi dicek, dokternya ngomong nih, Mbak, ini kan giginya ada beberapa yang berpotensi berlubang ya. Mbaknya mau mau ditambal di sini atau mau ditambal di dokternya Mbak sendiri ya, atau di luar gitu. Nah, perbedaannya aku jelasin ya. Kalau dia ngomong juga ke aku, kalau Mbak tampal di sini mungkin biayanya lebih mahal, dia bilang gitu. Dokternya baik, maksudnya jujur gitu ya. Kalau tambalnya di sini kemungkinan biayanya lebih besar daripada dokter gigi yang di luar. Nah, kalau Mbak mau ke dokter gigi yang di luar, kita persilahkan nanti kita bikin check up yang kedua. Jadi nanti diatur schedule untuk check up lagi. Masalahnya aku bilang sama dokternya, daripada saya pulang lagi terus cari dokter yang lebih murah terus balik lagi ke sini, biayanya lebih banyak, karena kan aku biaya penginapan dekat lokasi medical check up, terus biaya dokter di luar, ujung-ujungnya sama aja. Akhirnya saat itu aku tambalnya di situ langsung sama dokter yang check upin aku. Nah, pengalaman nih ya buat teman-teman selanjutnya, dan biasa kan kita check up nggak di cuma pertama ya, setiap tahun check up. Biasanya sebelum check up di sana, aku check up dulu di luar, di dokter giginya aku, kayak, Dok, kalau misalnya memang ada yang perlu ditambal, silakan ditambal. Terus kayak sebelum aku check up tuh aku udah bersihin karang gigi terlebih dahulu, udah bersihin apa sih namanya, aku lupa, scaling ya. Nah, aku udah scaling dulu setiap sebelum medical check. Jadi pastikan kalian kalau bisa ya, sebelum ikut tes medical check up, kalian scaling gigi, kemudian cross check ke dokternya kalian masing-masing. Dok, kalau ada gigi yang berpotensi berlubang, tolong di rapiin dulu ya dokter gitu, supaya pas kalian nanti check up semuanya sudah beres gitu. Nah,
Setahu aku ya belum ada sih. Aku pribadi yang nggak tahu ya ada atau enggak pramugari yang pernah gagal karena gigi gitu. Sejauh ini masih jarang sih. Aku juga punya teman atau senior yang giginya gingsul, nggak apa-apa. Cuma aku punya teman yang behel, dia itu disuruh lepas mendekati pas training, dia pakai behelnya, pas udah mau terbang tuh behelnya disuruh lepas kayak gitu. Itu yang aku ketahui ya. Tapi sekarang kayaknya masih belum ada tuh ya peraturan yang memperbolehkan pakai behel. Kalau behel dari dalam aku kurang tahu nih, karena sejauh ini menurut aku belum pernah sih lihat pramugari di daerah aku sini, di wilayahku yang menggunakan behel gitu teman-teman. Nah apalagi ya, boleh nggak giginya di veneer ya, kayak apa sih, kayak yang diputihin itu atau ya digitu-gituin? Boleh aja sih selama dia nggak mengganggu kalian, nggak apa-apa. Kalau mempercantik kalian, why not? Justru kita boleh untuk mempercantik diri di sini, malah disarankan untuk kalian bisa lebih tampil cantik di sini, sangat bagus gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang akan aku bahas selanjutnya adalah biaya tes atau check up gigi. Nah, saat rekrutmen check up itu berbayar. Aku sendiri juga berbayar. Dulu keseluruhannya itu di aku pada tahun aku ya 1.800.000 sekian, karena aku tambal gigi total itu 2 juta berapa gitu. Tapi sekarang setahu aku tuh ada yang pernah bilang udah 2 jutaan, aku kurang tahu tuh. Dan apabila teman-teman check up ulang, nanti kayak aku saat itu aku check up ulang tuh bagian mata. Di check up kedua kita bayar lagi, tapi bayar yang kita check up ulang aja. Misalnya kalian check up ulang di mata, jadi bayarnya untuk biaya check up mata. Kalau kalian check upnya di gigi, biaya check up gigi. Nah kayak gitu doang. Nanti kalau kalian sudah bekerja kayak kita yang di sini yang udah jadi pramugari, itu semuanya free. Check up setiap 1 tahun sekali itu gratis. Kecuali kalau kalian ada masalah dengan gigi, tambal gigi, scaling gigi, itu biaya pribadi gitu. Di sini pun setahu aku di mes ini ada dokternya kok, biasanya aku di situ sama dokternya buat scaling dulu, buat terapin gigi dulu sebelum aku medical check. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya yang punya masalah dengan gigi. Jadi pastikan sebelum kalian medical check up, kalian cek dulu di dokter-dokter kesayangan kalian. Cari yang biayanya lebih murah untuk menghemat biaya supaya kalian nggak bolak-balik juga. Itu sih tips dari aku ya. Jadi jangan nunggu sampai kalau nanti aja kalau udah medical check, kalau disuruh cek ulang baru aku perbaiki gitu. Jangan. Kalau bisa kita cek dulu kan buat kebaikan diri kita masing-masing ya. Kenapa enggak gitu, biar giginya bersih, biar harum, biar cantik. Semoga video ini bermanfaat, karena aku lagi di mes. Ini videonya akan aku langsung upload sekarang ya kalau bisa. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen di bawah. Nanti mungkin aku mau bikin video untuk buka puasa bersama teman-teman aku. Kalian juga bisa request sekarang juga di bawah, hari ini aku bikin video apa. Mbak Siska pula. Hai. Jangan direkam. Enggak di-record. Cie, Mbak pulang dari mana, Jayapura ya? Iya. Hai. Berian, apa kabar? Ya ampun. Nanti puasa nggak? Puasa nggak? Insya Allah. Nanti bikin video buka puasa bersama yuk. Ayo. Sekaligus aku mau wawancarai Berliam gimana puasa selama terbang. Oke. Karena banyak banget yang kepo nih. Terbang bisa puasa, Ber? Bisa dong. Iya. Dadah. Lanjut ya. Sini. Hah? Nggak di sini. Aku kesini tadi. Dadah, Ber. Main kesini ya, Ber. Nanti kita ngobrol-ngobrol cantik dengan Berlian juga gimana puasa selama terbang.